Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia, kenikmatan dan seluruh pemberian yang Allah masih berikan kepada kita semua, sehingga baru saja kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima kelak pada hari kiamat, dan kita termasuk dalam golongan umat beliau yang senantiasa konsisten dengan syariatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan tentang Al-Adabul Mufrad dan masuk pembahasan yang baru, bab yang baru jamaah sekalian. Di sini disebutkan bab yang ke-9. Setelah sebelumnya kita membahas bab yang ke-8, judul bab la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang berikutnya jamaah sekalian, bab yang ke-9 diberi judul babun yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Bab seorang anak berbakti kepada ibu dan bapaknya selama itu bukan kemaksiatan. Nah, ini tentu saja di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah nampak. Begitu juga dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an juga dijelaskan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Namun tentu saja sebagaimana yang dahulu pernah kita jelaskan jamaah sekalian, bahwa berbakti kepada seseorang yang telah berjasa dalam kehidupan kita semua, baik itu ibu ataupun bapak, begitu juga kepada guru, kepada orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita, dan kepada siapapun juga yang telah memberikan manfaat dalam kehidupan kita dan yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, maka bakti itu, kebaikan itu tentu saja dalam rangka untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk bermaksiat kepadanya. Nah, di dalam bab ini jamaah sekalian disebutkan ada 3 buah hadis. Sebenarnya salah satu dari 3 hadis ini sudah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab yang sebelum-sebelumnya berjudul bab jazail walidain, balasan untuk kedua orang tua. Nah, itu disebutkan ada satu hadis jamaah sekalian yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini hadisnya kembali diulang dalam pembahasan yang ke-9 ini. Pada hadis yang ketiga, ini adalah hadis yang sahih tentu saja. Namun ketika disebutkan, ini hadis yang kedua ya. Di sini hadis yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Namun di sini Imam Bukhari menambahkan 2 buah hadis yang lainnya untuk menjelaskan tentang pembahasan yang beliau bahas di sini, bahwa seorang anak hendaknya berbakti kepada ibu dan bapaknya selama itu bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca dulu jamaah sekalian hadis yang kedua, hadis yang sudah lewat sebenarnya. Mungkin kita akan bahas secara singkat saja. Hadis yang ke-19 disebutkan, dan ini adalah hadis yang sahih.
Kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Atha ibn Sa'ib, dari Atha bin Sa'ib, salah seorang tabi'in yang mulia, an abihi, an Abdullah ibn Amr, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr. Qala, beliau mengatakan, sahabat ini mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ji'tu ubayyuka 'alal hijrati. Ya Rasulullah, saya datang kepada engkau untuk berbaiat kepadamu atas perbuatan hijrah. Ya, kalau di sini jamaah sekalian, dalam hadis yang sebelumnya itu disebutkan jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrah. Ya, jadi ini bedanya jamaah sekalian, meskipun ini sama jalurnya sebenarnya, dari Sufyan, dari Atha bin Sa'ib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr. Cuman kalau hadis yang pertama itu datang dari gurunya Imam Bukhari bernama Abu Nuaim. Sedangkan hadis yang baru kita baca tadi itu datang dari guru beliau yang lainnya, namanya Muhammad bin Katsir. Apa bedanya jamaah sekalian? Ya sebenarnya inti kisahnya sebenarnya sama. Ya, inti kisahnya sama, hanya perbedaannya kalau riwayat atau hadis yang pertama itu murni dia adalah kisah yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr. Jadi yang menceritakan itu adalah sahabat ini, Abdullah bin Amr. Sedangkan kalau dalam hadis yang ke-19, hadis yang tadi baru kita baca, itu Abdullah bin Amr dia menceritakan bahwa seseorang datang kepada Nabi dan dia menceritakan atau menukilkan riwayat itu yang berisi perkataan orang tersebut. Nah, ini tentu saja ada sedikit perbedaan bentuk periwayatan jamaah sekalian ketika Abdullah atau sahabat itu meriwayatkan hadis dan dia yang menceritakannya. Datang seseorang kepada Nabi SAW dan dia berbaiat atas Rasulullah untuk melakukan ibadah hijrah. Kemudian riwayat yang kedua mengatakan datang seseorang kepada Nabi dan dia mengatakan, itu berarti dia menukilkan perkataan orang yang berbicara itu atau yang datang kepada Nabi SAW. Ini tentu saja bentuk periwayatan yang sedikit berbeda jamaah sekalian. Maka orang itu mengatakan, meskipun beda tapi maknanya sama. Dia mengatakan, ji'tu ubayyuka 'alal hijrah. Ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk berbaiat kepadamu atas hijrah. Ini sama pembahasan yang sebelumnya bahwa sahabat ini datang kepada Nabi SAW dan ingin berbaiat atas Rasulullah SAW dengan melakukan ibadah hijrah. Dan kita telah jelaskan sebelumnya bahwa ibadah hijrah itu adalah salah satu di antara ibadah yang agung di sisi Allah SWT, khususnya di masa Nabi SAW, di masa itu. Adapun setelah Fathu Makkah, maka hijrah yang dahulu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, maka itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan setelah Fathu Makkah, ya, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah. Maksudnya perintah untuk melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah setelah beliau membuka kota Mekah itu sudah dicabut, sudah tidak ada lagi perintah. Karena apa? Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, berbeda sebelum Fathu Mekah. Sebelum Fathu Mekah, pembahasan Mekah, kaum muslimin itu masih terdesak, masih dizolimi dan seterusnya, sehingga Allah dan Rasulnya memerintahkan siapapun yang memeluk agama Islam dan dia masih berada di Mekah untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Nah, namun setelah terbukanya kota Mekah, maka Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah, khususnya di masa Nabi SAW itu jamaah sekalian. Adapun di masa kita, maka hijrah itu masih tetap berlaku. Hijrah dalam arti makna yang lebih umum, bahwa seseorang meninggalkan kemaksiatan untuk taat kepada Allah, itu namanya hijrah juga. Seseorang yang meninggalkan negeri kufur kemudian datang ke negeri kaum muslimin, itu disebut hijrah juga, dan seterusnya. Ini pembahasan hijrah secara umum masih tetap berlaku sampai hari kiamat. Adapun hijrah perintah Nabi SAW di masa itu, maka telah tercabut atau telah dinasakh, dihapus dengan sabda Nabi SAW pada Fathu Mekah. Kemudian orang itu mengatakan, sahabat ini mengatakan, saya ingin berbaiat kepada anda untuk melakukan hijrah, wa taraktu abawayya yabkiyani. Ya, saya tinggalkan orang tua saya
menangis dua-duanya. Artinya ditinggalkan oleh anaknya jamaah sekalian, dan keduanya menangisi kepergian ibu dan bapaknya. Meskipun tentu saja di sini tidak disebutkan bagaimana status ibu dan bapaknya di sini. Apakah status ibu dan bapaknya adalah muslim atau status ibu bapaknya adalah orang yang kafir. Nah, tentu saja hukumnya akan berbeda jamaah sekalian ketika ibu dan bapak itu kedua-duanya muslim atau ibu dan bapak kedua-duanya kafir atau salah satu di antara keduanya. Tentu saja ada perbedaan hukum di antaranya, namun secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap berbuat baik kepada ibu dan bapak kita, apapun statusnya. Ya, apapun statusnya, mau dia muslim atau dia kafir, maka Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya dengan cara yang baik dalam kehidupan dunia ini. Makanya kan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau sifati beliau sebagai seorang yang halim, orang yang penyantun, orang yang sangat sayang kepada siapapun orang di sekelilingnya. Salah satu di antara buktinya jamaah sekalian bahwa meskipun beliau melihat bapaknya yang bernama Azar, ya, ada juga yang mengatakan Azar itu adalah nama pamannya. Ketika beliau melihat Azar bapak beliau sendiri menyembah kepada patung, menyembah kepada Tuhan orang-orang Babilonia, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap meminta kepada Allah SWT untuk diampunkan dosa-dosanya bapak beliau. Ya, namun ketika bapaknya itu sudah wafat atau meninggal di atas kekufuran kesyirikan, maka Allah larang beliau untuk meminta ampunkan, karena itu adalah sesuatu yang dilarang di sisi Allah SWT. Nah, di sini jamaah sekalian, kata Nabi SAW setelah mendengarkan bahwa orang ini ternyata meninggalkan ibu bapaknya dalam keadaan menangis, maka Nabi mengatakan irji ilaihima, kembalilah kepada keduanya, fa'adhikhuma, kemudian buatlah keduanya tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Nah, ini tentu saja sebagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwa seorang anak yang membuat kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya itu sampai menangis atau sakit hati dan sebagainya, maka ini tentu saja adalah salah satu di antara dosa besar di sisi Allah SWT. Bahkan dia adalah salah satu di antara dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Ya, karena sebagaimana kita tahu jamaah sekalian bahwa dosa besar itu ada yang masuk kategori dosa yang tidak diampuni oleh Allah atau dosa yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dan ada juga dosa besar dan masuk dalam kategori dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Ya, masuk kategorinya jamaah sekalian, dia dosa besar, tapi dari semua dosa besar, maka inilah dosa yang paling terbesar. Nah, dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, ya, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Nah, inilah sab'ul mubiqat ini jamaah sekalian yang kata Nabi dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah saya beritahu kepada kalian dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Nah, ini salah satu di antaranya adalah durhaka kepada ibu dan bapak. Nah, di sini dalam hadis ini jamaah sekalian, Nabi perintahkan kepada sahabat ini untuk membuat kedua orang tuanya tertawa sebagaimana dia telah membuat keduanya menangis. Nah, dan ini tentu saja masuk dalam kategori sabda Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan kalau kamu berbuat dosa, atbi'is sayyi'ata, maka ikutkanlah dosa itu dengan perbuatan kebaikan. Wa atbi'il hasanata as-sayyi'atal hasanata, ikutkanlah perbuatan dosa itu dengan kebaikan, tamhuha, pasti akan terhapus itu. Nah, pasti akan terhapus dosa tersebut. Hanya saja jamaah sekalian, ketika dia adalah dosa besar, maka tentu dosa besar itu tidak akan terhapus kecuali dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti jamaah sekalian itu menutup kemungkinan bahwa adanya dosa besar yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya itu dalilnya dari mana? Dalilnya dari hadis yang sahih riwayat Bukhari tentang seorang wanita
pezina dari kalangan Bani Israel yang diampuni oleh Allah SWT karena dia telah memberi minum seekor anjing yang kehausan. Nah, dalam riwayat itu memang tidak disebutkan bahwa dia meminta ampun kepada Allah atas dosa besar yang selalu dia lakukan. Namun sebagian ulama kita mengatakan ya meskipun dia melakukan perbuatan itu jamaah sekalian, tapi di dalam hatinya itu sudah ada perasaan untuk bertaubat kepada Allah SWT, ingin kembali dan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-20 di sini kita bacakan, ini lebih pendek. Nanti hadis yang ke-18 ini hadis yang paling panjang. Di sini dikatakan haddatsana Ali ibnul Ja'ad, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ja'ad. Qala akhbarana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, an Habib ibni Abi Thabit, dari Habib bin Abi Thabit, qala sami'tu Abul Abbas al-A'ma, saya pernah mendengarkan Abul Abbas al-A'ma. Al-A'ma itu artinya orang yang buta. Nah, dan ini pelajaran jamaah sekalian bahwa boleh seseorang itu digelari dengan sesuatu yang menjadi kekurangan dia kalau itu bukanlah sesuatu yang disengaja untuk sebagai bentuk olok-olokan. Ya, karena dalam beberapa perawi hadis jamaah sekalian ada perawi-perawi yang memang disebutkan dan digelar dengan istilah-istilah, sebutan-sebutan yang sebenarnya pada dirinya itu perawi hadis itu adalah kekurangan sebenarnya. Cuman karena orang itu tidak dikenal kecuali dengan penyebutan yang seperti itu, maka orang menjadi para ulama kita akhirnya membolehkan perbuatan yang seperti itu. Nah, salah satu di antaranya jamaah sekalian adalah salah seorang ulama yang digelar sebagai Al-Asam. Al-Asam itu artinya orang yang tuli. Diceritakan bahwa suatu ketika ulama besar ini, beliau juga termasuk salah seorang perawi hadis Nabi SAW dari kalangan tabi'in, datang seorang wanita meminta fatwa dan bertanya kepada beliau, tapi kebetulan saja, mohon maaf, wanita itu kentut di depan ulama besar ini. Nah, untuk menjaga muruah dan rasa malu wanita itu jamaah sekalian, maka beliau pura-pura tidak mendengarkan. Jadi beliau pura-pura dilanjutkan pertanyaannya dan beliau melanjutkan jawaban atau fatwa-fatwa beliau, sampai kemudian akhirnya tersebar berita itu jamaah sekalian, wanita itu sendiri yang menceritakan, saya bertanya kepada ulama ini dan saya ini buang angin. Ternyata dia tidak dengar. Ya. Ternyata dia tidak dengar. Ini kayaknya agak tuli kayaknya ini. Makanya terkenallah jamaah sekalian bahwa orang ini adalah seorang yang ulama besar ini adalah seorang yang asam. Asam artinya orang yang tuli. Padahal sebenarnya ketika wanita itu telah wafat, ditanyakanlah kepada beliau, baru beliau buka kartunya sebenarnya. Sebenarnya saya dengar itu. Cuman untuk menjaga muruah dan kehormatan wanita itu, saya tidak mau sampaikan. Tidak mau disampaikan jamaah sekalian. Nanti ini saya disampaikan setelah wanita itu telah wafat, telah meninggal. Nah, ini makanya akhirnya tersebarlah beliau. Padahal beliau sebenarnya bukan orang yang tuli jamaah sekalian. Cuman dari kisah itulah kemudian terkenal cerita beliau. Dan beliau merasa sah-sah saja, silahkan saja kalau mau menamai saya Al-Asam, tuli dan sebagainya. Namun itu tidak mengurangi kemuliaan dan ketinggian derajat beliau sebagai salah seorang ulama besar di masa beliau. Termasuk juga jamaah sekalian Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Ada juga namanya Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. Al-A'raj artinya orang yang pincang. Nah, ini sifat-sifat ini jamaah sekalian sebenarnya sifat kelemahan, tapi para ulama itu sudah mengenal siapa itu Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran itu yang Al-A'mash itu, yang yang matanya agak picak sedikit. Siapa itu Abdurrahman bin Hurmuz? Abdurrahman bin Hurmuz ini kalau sudah disebut sebagai Al-A'raj, maka orang langsung tahu jemaah sekalian. Al-A'raj itu adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Nah, bahkan nama beliau ini jemaah sekalian itu lebih terkenal, atau laqab beliau, gelar beliau itu lebih terkenal dibandingkan dengan nama aslinya. Nah, oleh karenanya yang seperti ini adalah sesuatu yang dibolehkan jamaah sekalian, kecuali kalau memang seseorang memberikan laqab, gelar, sebutan, keburukan jamaah sekalian, memang niatnya untuk menjelek-jelekan orang, memang niatnya untuk merendahkan orang, maka itu yang tidak dibolehkan. Hadis yang ini datang dari Abdullah bin Amr, masih dari sahabat yang sama. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Ya, datang salah seorang sahabat kepada Nabi SAW yuridu al-jihad. Ini hadis juga pernah kita sampaikan jemaah sekalian, meskipun belum ada di bagian-bagian awal kitab ini.
Namun kisahnya tentang seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW dan meminta kepada Nabi untuk dibawa serta bersama Nabi dan para sahabat untuk berjihad. Nah ini makanya kata Abdullah, seseorang datang kepada Nabi SAW dan ingin untuk berjihad bersama Nabi SAW. Faqala, maka Nabi SAW bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Faqala na'am, orang itu mengatakan iya masih hidup. Faqala fafihima fajahid, kalau begitu berbaktilah kepada ibu dan bapakmu dengan berjuanglah dengan berbakti kepada ibu dan bapakmu. Nah, dalam artian jamaah sekalian, berjuang, berusaha, berupaya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, yang disenangi oleh ibu dan bapak, sampai kedua orang tua kita merasa ridho kepada kita. Nah, ini maknanya jamaah sekalian. Karena tentu saja berbakti kepada ibu dan bapak bukan hal yang sepele, bukan hal yang simpel jamaah sekalian. Apalagi ketika ibu dan bapak itu sudah beranjak tua. Nah, makanya semakin dalam hadis Nabi SAW ketika beliau mengaminkan doanya Jibril alaihissalam, Jibril kan mengatakan bahwa ragima anfu rajulin, kecelakaanlah bagi seseorang adraka abawaihi aw ahadahuma fil kibari falam yudkhilhu al jannah. Jadi kecelakaan bagi seseorang ketika dia mendapatkan ibu bapaknya dalam usia tua atau salah satu di antaranya, kemudian tidak masuk surga karena itu. Nah, itu artinya jamaah sekalian, memang mendapati ibu dan bapak ini dalam usia tua sesuatu yang berat. Selain itu juga karena memang ketetapan Allah SWT, karena tidak semua kita akan berjumpa dengan ibu bapak kita di masa keduanya sudah tua. Mungkin sebagian ada yang anaknya lebih duluan meninggal jamaah sekalian, atau mungkin ada yang ibu bapaknya belum sampai usia tua dan keduanya sudah meninggal dunia. Nah, oleh karenanya ini karunia. Sebagaimana meninggalnya anak ketika mereka masih kecil-kecil, itu juga adalah apa? Ujian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian, kalau seseorang itu bisa bersabar, maka dia menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang muslim yang meninggal 3 orang anak perempuannya masih kecil-kecil dan dia bersabar, kecuali kunna hijaban lahu anin nar, kecuali 3 anak tersebut nanti akan menjadi hijab, menjadi tameng, pelindung bagi dia kelak pada hari kiamat dari api neraka. Sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau 2 orang saja? Saya cuma punya 2 orang anak perempuan. Ya 2 orang juga kalau begitu. Bagaimana kalau 1 orang? 1 orang juga begitu. Ini dalam beberapa riwayat disebutkan seperti itu. Jadi seorang anak perempuan jamaah sekalian, ketika dia meninggal usia belum balik dan orang tuanya itu bisa bersabar, maka dia akan menjadi apa? Menjadi hijab, menjadi tameng nanti kelak pada hari kiamat. Yang penting orang tuanya bisa bersabar dengan ujian itu. Nah, di sini dalam hadis ini, apa faedahnya jamaah sekalian dari hadis ini? Berdasarkan tema yang tadi disebutkan, seorang anak wajib berbakti kepada ibu bapaknya malam yakun maksiyah, selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Ulama kita menjelaskan maknanya ini hadis jamaah sekalian, kenapa Nabi SAW suruh orang tersebut, pemuda itu, untuk kembali berbakti kepada ibu bapaknya dan tidak ikut dalam berjihad. Pernah kita jelaskan bahwa berjihad itu jamaah sekalian, hukum asalnya jihad adalah fardu kifayah. Ini kita ulang lagi, hukum asalnya berjihad itu jamaah sekalian adalah fardu kifayah, kecuali dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau musuh datang ke negara kita, ke tempat tinggal kita, maka wajib ain bagi setiap kita yang punya kemampuan untuk membela diri. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, man qutila duna malihi aw nafsihi fahuwa syahidun fi sabilillah. Siapa yang dibunuh karena mempertahankan harta dan jiwanya, maka dia syahid fi sabilillah. Oleh karenanya ini namanya jihadud dafa', berjihad untuk mempertahankan milik hak kita. Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah kalau imam itu memerintahkan, imam kaum muslimin memerintahkan seseorang untuk ikut dalam medan peperangan, maka ini hukumnya menjadi wajib ain. Dan bukan fardu kifayah lagi jamaah sekalian, itu wajib ain atau fardu ain. Wajib bagi orang itu yang ditunjuk oleh fulan, misalnya Pak Jokowi menunjuk misalnya ada 10 orang, maka yang 10 ini jamaah sekalian wajib untuk ikut dalam medan peperangan. Ini seandainya kalau Pak Jokowi menerapkan syariat Islam ya. Iya. Dalam syariat Islam hukum fardu ainnya berjihad ketika idastanfarahul imam, kalau imam memerintahkan kepada orang-orang tertentu untuk ikut dalam medan peperangan. Yang ketiga jamaah sekalian, kapan itu
berjihad menjadi fardu ain ketika idza iltaqa al-jaishan, ketika dua pasukan musuh itu sudah bertatap muka, sudah berhadapan-hadapan. Jadi pasukan Islam melawan pasukan orang-orang kafir musyrik sudah berhadapan di area peperangan, maka itu menjadi fardu ain bagi semua yang hadir pada saat itu untuk ikut dalam medan peperangan. Dan tidak boleh lagi jamaah sekalian, nah ini kan fardu kifayah di hukum asalnya Ustaz. Nah ini hukum asalnya fardu kifayah. Kalau begitu saya kembali saja, saya sudah lihat musuh ternyata besar-besar semua, lengkap-lengkap semua persenjataannya, ya saya pulang saja. Nah, ini masuk dalam salah satu dosa yang paling besar yang membinasakan, yaitu at-tawalli yaumaz zahaf, melarikan diri dari medan peperangan. Dan itu dosa besar. Kecuali orang yang ingin kembali dan bergabung kepada kelompok yang satunya. Nah itu disebutkan di dalam Al-Quran, memang Allah SWT melarang ketika sudah bertemu dengan musuh jamaah sekalian, dilarang untuk mundur ke belakang kecuali untuk apa? Bergabung dengan pasukan yang lainnya, maka itu boleh. Jadi mundur, misalnya saya menarik mundur diri saya dan menjauh dari area ini supaya saya bisa bergabung dengan pasukan yang satunya. Nah, kalau yang seperti ini jamaah sekalian, maka itu adalah hal yang diperbolehkan. Nah, makanya ketika berjihad itu hukum asalnya adalah fardu kifayah, kecuali dalam 3 hukum ini tadi atau 3 keadaan ini jamaah sekalian. Sedangkan berbakti kepada ibu dan bapak itu adalah fardu ain. Itu adalah wajib ain, wajib bagi setiap anak. Nah, oleh karenanya ketika bertemu antara fardu ain dengan fardu kifayah, maka tentu fardu ain lebih dikedepankan dibandingkan dengan fardu kifayah. Alasan yang lain atau faedah yang lain dari hadis ini jamaah sekalian, bahwa hadis ini mau jelaskan kepada kita bahwasanya berjihad jamaah sekalian itu hukumnya tidak boleh kecuali dengan izin ibu dan bapak. Berjihad itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh seorang anak ikut bergabung dalam medan peperangan misalnya ingin berjihad kecuali setelah mendapatkan izin dari ibu dan bapaknya. Ya, kalau didapatkan izin dari ibu dan bapaknya jamaah sekalian, maka boleh kalau begitu. Tapi kalau tidak mendapatkan izin, maka tidak boleh pergi dan dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Kecuali kalau ibu dan bapaknya dua-duanya orang yang kafir. Kalau keduanya orang kafir jamaah sekalian dan keadaan orang tuanya itu dalam keadaan yang baik, sedangkan masyarakat atau umat Islam membutuhkan kemampuan atau kekuatan anak tersebut atau orang tersebut, maka dia boleh meninggalkan orang tuanya dan ikut dalam medan peperangan. Nah, ini beberapa hukum terkait dengan hadis ini jamaah sekalian, yang juga kembali menjelaskan kepada kita betapa besar kewajiban kita untuk berbakti kepada ibu dan bapak kita. Nah, di sini hadis yang pertama disebutkan hadis yang hasan li ghairihi, diriwayatkan dari Muhammad bin Abdul Aziz. Ini hadis yang panjang jemaah sekalian. Qala haddatsana Abdul Malik ibn al-Khattab ibni Ubaidillah ibni Abi Bakar al-Basri. Ya, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin al-Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakar al-Basri, laqituhu bir-Ramlah. Nah, saya ketemu dia di sebuah daerah namanya Ar-Ramlah. Qala haddatsani Rashid Abu Muhammad, telah menceritakan kepada saya Rashid Abu Muhammad an Syahr ibni Hausyab, dari seorang tabi'in bernama Syahr bin Hausyab, an Ummid Darda an Abid Darda. Ini namanya ada latifah. Latifah itu jamaah sekalian artinya latifatul isnad, artinya keunikan sanad. Ini yang tadi saya baca ini jamaah sekalian, yang nama-nama orang ini itu namanya sanad atau isnad. Jadi isnad atau sanad itu adalah silsilah atau rentetan para perawi yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah orang-orang yang tadi ini jamaah sekalian, inilah mereka yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, di sini ada keunikan sanad jamaah sekalian, namanya latifatul isnad. Karena apa? Ini hadis diriwayatkan dari siapa? Diriwayatkan dari seorang istri dari suaminya. Nah, jadi ini istri meriwayatkan dari suaminya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ada juga riwayatu al-ikhwah atau al-ikhwan. Jadi sesama saudara itu saling meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga riwayat anak dari bapaknya. Ada juga riwayat dari riwayat orang-orang yang satu kampung semua. Ya, salah satu contohnya misalnya riwayat Al-Madaniyun. Jadi semua perawi yang ada dalam sanad itu semuanya orang Madinah.
Semuanya orang Madinah. Ini juga keunikan sanad. Ada juga sanad yang semua perawinya orang Kufah semuanya. Ada orang Basrah semuanya. Ini macam-macam jamaah sekalian, disebut sebagai keunikan pada sanad sebuah hadis. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Abu Darda salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia jamaah sekalian, beliau mengatakan awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada saya dengan 9 wasiat. Nah, dan ini kalau sudah 9, kalau sudah namanya wasiat dari Rasulullah jamaah sekalian kepada seorang sahabat, maka hukumnya menjadi wajib. Karena itu adalah wasiat. Nah, makanya kan kalau ada orang yang sudah mau meninggal dunia, maka Nabi kan mengarahkan untuk menulis apa? Menulis wasiat. Dan wasiat itu wajib ditunaikan selama bukan kemaksiatan dan bisa dilakukan oleh anak keturunan. Nah, contoh misalnya seorang bapak mau meninggal dunia, dia tulis wasiat misalnya, kalau saya meninggal dunia maka saya wasiatkan sepertiga harta peninggalan saya untuk siapa? Untuk tetangga misalnya. Ini boleh jamaah sekalian. Ya, yang penting wasiat itu tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Tapi kalau lebih dari sepertiga jamaah sekalian, maka itu tidak boleh. Kalau dia ingin berwasiat tapi wasiatnya sangat berat jamaah sekalian, apalagi wasiatnya untuk bermaksiat, maka tidak boleh. Saya wasiatkan kepada anak-anak saya untuk jangan lagi kunjungi sepupumu. Itu tidak boleh, karena itu artinya dia memerintahkan untuk apa? Memutuskan tali silaturahim. Maka itu hukumnya tidak boleh. Kalau saya meninggal dunia maka balaskan dendam saya. Itu apalagi tidak boleh yang balas dendam. Harusnya dimaafkan dan bukan dibalaskan dendamnya. Nah, ini kalau Nabi SAW, beberapa hadis Nabi SAW itu berwasiat jamaah sekalian. Beliau wasiatkan kepada sahabat-sahabat beliau. Di antara contohnya adalah hadisnya Abu Hurairah, hadis masyhur. Abu Hurairah mengatakan, "Awsani khalili bi thalathatin." Wasiat kekasih saya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada saya dengan 3 perkara. Nah, ini itu berarti kalau Nabi sudah memberikan wasiat kepada sahabat-sahabat beliau, maka itu menjadi sesuatu kewajiban. Artinya meskipun semua isinya itu jamaah sekalian adalah kewajiban, tetap dia hukumnya kewajiban, namun semakin dia bertambah keharusannya untuk dikerjakan oleh seorang sahabat itu ketika dia diwasiatkan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya jamaah sekalian, kenapa ada ulama yang mengatakan bahwa salat duha itu tidak masyru'. Ini kan masalah salat duha jamaah sekalian, kalau kita rujuk kepada pandangan para ulama kita itu kan panjang sebenarnya masalah itu salat duha. Meskipun kesimpulan yang kita ambil jamaah sekalian, salat duha hukumnya sunnah. Tapi kalau kita baca pandangan para ulama kita, luar biasa itu. Bahkan ada yang mengatakan salat duha itu jamaah sekalian itu tidak disyariatkan. Ada juga yang mengatakan tidak disyariatkan dia kecuali kalau ada sebabnya. Ada juga yang mengatakan salat duha itu dikerjakan, itu sunnahnya dikerjakan sesekali, bukan setiap hari. Ada juga yang mengatakan salat duha itu hukumnya sunnah dikerjakan setiap hari. Nah, ini beda pendapat di antara ulama kita. Di antara ulama yang mengatakan salat duha itu jamaah sekalian tidak disyariatkan, tidak disunnahkan, di antara alasannya adalah karena Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengerjakan salat duha. Dan itu diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara alasan juga jamaah sekalian, kenapa salat duha itu tidak disyariatkan, karena meskipun ada hadisnya Abu Hurairah tadi yang kita katakan ya, Rasulullah memberikan wasiat kepada saya dengan 3 hal, saya tidak akan tinggalkan dia sampai saya meninggal dunia. Salah satunya adalah apa? Salat duha. Nah, kata ulama kita jamaah sekalian, ini wasiat dari Nabi kepada Abu Hurairah secara khusus. Itu berarti perintah menjalankan salat duha berdasarkan hadis ini itu hanya khusus diwajibkan kepada siapa? Orang yang mendapatkan wasiat itu. Adapun kita ini kan tidak mendapatkan wasiat itu jamaah sekalian. Cuman para ulama yang lain mengatakan kalau Nabi sudah berwasiat, wasiat kepada sahabat itu juga wasiat kepada orang yang lain. Nah, ini kan beda pendapat jamaah sekalian, yang panjang masalah salat duha ini. Namun sebagian ulama kita juga mengatakan hukum salat duha itu sunnah secara mutlak. Di sini jamaah sekalian, Nabi berwasiat dengan 9 perkara kepada Abu Darda. Beliau mengatakan yang pertama, la tusyrik billahi syai'an, jangan kamu melakukan kesyirikan dengan sesuatu pun kepada Allah SWT. Wa in qutti'ta aw hurrikta, meskipun kamu dipotong-potong atau dibakar hidup-hidup.
Ini kata Nabi SAW. Ini kalau luar biasa, kalau Nabi yang berpesan begitu sama kita, yang sekali nek kere memang maki. Ini baru pesan pertama, ini sudah langsung bikin takut-takut. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang orang terdahulu memang begini kisahnya. Kenapa Nabi mengatakan jangan kalian bergeser dari keimanan kalian melakukan kesyirikan, meskipun harus dipotong-potong dan harus dibakar. Siapa itu yang dibakar jamaah sekalian untuk mempertahankan keimanan? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar hidup-hidup jamaah sekalian, sampai dalam riwayat disebutkan ketika Nabi Ibrahim sudah masuk di dalam api, dalam sejarah jamaah sekalian diceritakan bahwa api yang dinyalakan oleh Raja Namrud itu adalah api yang terbesar yang pernah ada di dunia. Api yang terbesar yang pernah ada, ini disebutkan dalam riwayat. Karena apa? Karena berhari-hari itu dimasukkan di dalam tungku atau jadi digali lubang dalam-dalam jamaah sekalian, dan itulah yang menjadi tungkunya, dilemparkan sampai hewan jamaah sekalian juga diperintahkan untuk apa? Untuk mencari kayu-kayu itu. Hewan-hewan, bukan cuma manusia. Semua orang dari penduduk Babilonia itu harus membawa apa? Kayu bakar dan memasukkan ke dalam tungku itu. Nah, dan yang dimasukkan nanti mau dibakar di situ adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika masuk Nabi Ibrahim jamaah sekalian, antum tahu bagaimana caranya Nabi Ibrahim masuk ke dalam tungku yang besar itu? Caranya jamaah sekalian dengan menggunakan manjanik. Tahu manjanik itu apa? Ketapel yang untuk melempar apa? Melempar batu. Saking besarnya itu api, tidak ada orang yang mau dekat. Bagaimana cara dilempar Nabi Ibrahim alaihissalam? Kan tidak mungkin Nabi Ibrahim masuk saja ke dalam. Tidak mungkin Nabi Ibrahim masuk sendiri. Makanya beliau dipasang dengan menggunakan manjanik. Ketapel itu jamaah sekalian, ketapel pelempar batu itu kan besar. Kemudian dilempar dari kejauhan dan masuk ke dalam tungku api itu. Ketika Nabi Ibrahim sudah masuk di dalamnya, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, "Ailaika ya Ibrahim, ailaika alaka ilayya hajatun." Nah, ini perkataan Jibril alaihissalam. Wahai Ibrahim, apa kamu punya kebutuhan tidak sama saya? Kata Jibril alaihissalam. Ini kan ujian juga jamaah sekalian ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Cuman masalahnya Nabi Ibrahim ini jamaah sekalian bapak tauhid. Beliaulah yang paling pertama mengajarkan apa? Tauhid kepada umat manusia. Beliaulah yang paling berani menghancurkan batu berhala-berhala ketika seluruh umat itu tidak mentauhidkan Allah SWT. Makanya ketika Jibril mengatakan, "Wahai Ibrahim, kamu punya kebutuhan tidak sama saya?" Artinya kalau kamu minta tolong sama saya tolong ini ya. Tinggal bilang iya saja, ini saya tolong. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? "Amma ilaika fala, amma ilallahi fana'am." Kalau meminta bantuan pertolongan kepada kamu saya tidak butuh. Tapi minta pertolongan kepada Allah, maka itulah yang saya butuhkan. Ini jadi tauhidnya Nabi Ibrahim diuji jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya naru kuni bardan wa salam." Wahai api, jadi dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran?" Kata Nabi, "Iya." "Bukankah orang musyrik berada di atas kebatilan?" Kata Nabi, "Iya." "Terus kenapa kita harus bersabar? Kenapa Anda tidak doakan saja mereka itu semuanya binasa, semuanya dilaknat oleh Allah SWT?" Maka apa kata Nabi alaihissalam? Beliau mengatakan, "Bal ista'jaltum." Kalian terlalu tergesa-gesa. Dahulu jamaah sekalian kata Nabi, ada orang-orang yang disisir dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya dengan sisir terbuat dari besi, terbelah menjadi dua, tidak kembali mereka sedikit pun mundur ke belakang untuk mengikuti kesyirikan. Itu disisir itu artinya digergaji dengan menggunakan gergaji besi. Itu terbelah menjadi dua, tapi mereka tidak mundur dari ketaatan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan model kita kan bukan. Kalau kita jamaah sekalian Indomie satu dos, murtad keluar dari agama Islam gara-gara Indomie. Kan ada yang begitu jamaah, waliyadzubillah. Ya, ini ada juga bahkan kisah sahabat jamaah sekalian. Ada salah seorang sahabat yang ikut peperangan melawan orang-orang Romawi. Pas lihat wanita-wanita orang Romawi itu cantik-cantik semuanya, padahal dia hafal Quran, akhirnya dia kemudian meninggalkan pasukan umat Islam, kemudian dia masuk dalam pasukan musuh, lalu setelah itu dia meminta untuk melamar wanita tersebut, diterima lamarannya, akhirnya menikah dengan wanita itu, dan tidak ada lagi ayat Al-Quran yang dia hafalkan kecuali 2 ayat saja. 2 ayat yang
yang tersisa dalam hafalannya. Ini waliyadzubillah, ini adalah ujian jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian cobaan dari Allah. Mudah-mudahan kita tidak surut dari langkah kita untuk tetap di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih tersisa, masih ada 8 poin jamaah sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berikutnya kita akan menjelaskan salah satu di antara 9 poin wasiat Nabi ini adalah untuk tidak kita melakukan kedurhakaan kepada ibu dan bapak kita, atau dengan kata lain kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini pelajaran yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.